Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, untuk kali ini saya mau membicarakan kepada kita tentang penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang dalam masa Perjanjian Lama. Nah, pertanyaannya, sejak kapan manusia, orang-orang dalam Perjanjian Lama mulai melakukan penyembahan berhala? Seperti kita tahu bersama bahwa penyembahan berhala telah berlangsung sejak zaman purbakala, sejak zaman Perjanjian Lama. Dan kira-kira kapan tepatnya penyembahan berhala itu dimulai? Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 6, itu telah membuat Allah menyesal telah menciptakan manusia. Mengapa? Karena manusia melakukan kejahatan, dan salah satu kejahatan yang mereka lakukan adalah menyembah kepada berhala. Nah, ada beberapa tafsiran, ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa penyembahan berhala dimulai oleh Enos anak Set di dalam Kejadian pasal 4 ayat 26. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Seorang anak laki-laki juga dilahirkan bagi Set dan dinamainya Enos. Pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kalau kita lihat di sini, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Pada masa itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Namun dalam beberapa tafsiran berbahasa Inggris, komentar-komentar dengan buku-buku terbaik mengatakan bahwa pada masa inilah orang mulai melakukan penyembahan berhala. Maksudnya bukan memanggil nama Allah untuk menyembah Allah, tetapi menamai mereka sebagai Allah. Jadi itu kira-kira tafsirannya. Namun demikian tidak sedikit juga orang yang menafsirkan bahwa ini bukan penyembahan berhala, tetapi ini adalah masa di mana orang mulai menghadap kepada Allah, di mana sebelumnya telah terjadi penyembahan berhala, di mana sebelumnya orang-orang melupakan Tuhan, orang-orang tidak mau menyembah kepada Allah. Namun di dalam Kejadian pasal 4 ayat 26 ini, anak laki-laki bagi Set yang dinamai Enos itulah yang mulai memanggil nama Allah. Tetapi dalam tafsiran-tafsiran lain mengatakan bahwa bukan memanggil nama Allah, tetapi menamai mereka, memanggil diri mereka itu sebagai Allah. Ya, kita bisa melihat di dalam pandangan Adam Clark Commentary. Demikian juga beberapa tafsiran lain seperti Matthew Henry Commentary, mereka menafsirkan ayat ini bahwa manusia-manusia menganggap diri mereka seperti Allah. Jadi dalam masa ini, pada masa ini orang sudah melakukan penyembahan berhala. Berdasarkan anggapan orang-orang Yahudi, mereka mengatakan bahwa Enos anak Set adalah yang memulai penyembahan berhala karena dia memberikan penghormatan ilahi kepada bala tentara surgawi, bukannya langsung kepada Allah itu sendiri. Jadi ada sumbernya di bawah ini. Jadi penyembahan berhala yang dilakukan pada masa itu disebutkan dalam suatu sumber, sesudahnya muncullah penyembahan alamiah, ya, penyembahan alamiah yang disebut fetissim, yang terdiri dari mempersembahkan binatang, mempersembahkan pepohonan dan bebatuan dan sebagainya, penyembahan berhala yang diciptakan oleh orang-orang yang karena dosa ditinggalkan oleh Allah dalam Roma pasal pertama ayat yang ke-28. Berdasarkan benda-benda yang dipersembahkan itu, mereka mempersembahkan binatang, pepohonan, bebatuan, dan barang-barang yang baik yang mereka miliki. Kemudian objek penyembahan yang mereka sembah adalah bala tentara langit, bulan, bintang, matahari. Demikian juga tempat-tempat yang dianggap sakral, gunung, bebatuan, pohon-pohon, dan sebagainya. Ini sesuatu penyembahan berhala yang terjadi di masa Perjanjian Lama. Lalu kapan tepatnya penyembahan berhala itu dimulai? Kalau kita lihat di dalam pasal 6, telah terjadi kejahatan manusia sampai Allah sendiri menyesal. Maka kita pastikan bahwa penyembahan berhala telah terjadi sebelum air bah. Ya, sebelum terjadinya air bah. Sehingga air bah itu merupakan hukuman Allah terhadap kejahatan manusia. Salah satunya adalah penyembahan berhala itu. Saya perkirakan dan saya percaya bahwa
Di zaman Enos mungkin telah terjadi penyembahan berhala seperti itu, di mana mereka semakin menjauh dari Allah. Kita tahu bahwa manusia berkembang begitu hebat pada masa itu ya. Ada sumber mengatakan bahwa anak Adam saja laki-lakinya 33 dan anak perempuannya 27 orang. Jadi banyak. Jadi memang tidak ada KB pada waktu itu. Apalagi umur manusia panjang-panjang. Mereka bisa melahirkan banyak anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Tetapi sayangnya disebutkan di dalam pasal 6 bahwa manusia semakin banyak, kejahatan pun semakin banyak, penyembahan berhala pun semakin banyak. Berdasarkan pembahasan ini, ada pesan rohani yang saya mau sampaikan kepada kita. Karena penyembahan berhala, Allah mengacaukan bahasa di Babel. Karena penyembahan berhala, Allah menurunkan air bah di seluruh bumi sebagai bentuk hukuman. Karena penyembahan berhala, Allah memusnahkan beberapa bangsa di Kanaan. Karena penyembahan berhala, Allah sangat muak kepada orang-orang Israel. Ya, ini sesuatu yang tidak pantas, ini sesuatu yang sangat dibenci tentang penyembahan berhala ini. Allah benci terhadap penyembahan berhala. Allah menganggap ini sebagai perzinahan, yaitu perzinahan rohani. Mungkin di zaman sekarang ini kita berkata kami tidak menyembah kepada berhala. Kami tidak datang ke gunung. Kami tidak mempersembahkan hal-hal yang tidak dikehendaki, diinginkan oleh Allah. Namun demikian, saya mau katakan bahwa penyembahan berhala telah mengalami transformasi ya. Banyak orang sekarang bangun pagi-pagi bukannya membaca firman, bukannya bersyukur kepada Tuhan, tetapi mereka melakukan hal yang lain. Banyak orang-orang Kristen memang tidak melakukan penyembahan berhala, tetapi hidup mereka, pikiran mereka terfokus pada hal-hal yang material. Pikiran mereka terikat oleh media-media sosial, sehingga banyak orang-orang Kristen sendiri yang hidup di bawah perhambaan media sosial dan sebagainya dan sebagainya. Saya melihat fenomena pada masa kini, hampir semua orang memiliki utang, hampir semua orang memiliki cicilan, dan dengan cicilan utang yang harus dibayar setiap bulan itu membuat orang menyembah kepada berhala. Perhatiannya, fokusnya itu bagaimana dia menghasilkan uang untuk melunasi, membayar utang-utang yang harus dia bayar tiap bulan. Ini adalah penyembahan berhala yang sudah bertransformasi dan iblis bekerja melalui hal-hal itu. Saya mengajak kita semua untuk kita kembali kepada kebenaran Allah. Untuk setiap saat kita berfokus kepada Allah. Ini yang benar, ini yang dikehendaki oleh Allah. Dalam situasi apapun kita kesampingkan dulu, kita tinggalkan, termasuk beban-beban yang sedang kita tanggung saat ini. Kita utamakan bersekutu dengan Tuhan. Kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan menolong menyertai kehidupan kita. Tuhan berkenan dalam hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu. Biarlah kehidupan ini terus memuji, memuliakan Allah seumur hidup kita. Jangan lagi kita menyembah berhala-berhala itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hidup hasratku, rinduku memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya.